melihat tentang bersuci gitu ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang luar biasa untuk hal yang satu ini. Baik dari sisi kebersihan hati, kebersihan tutur kata, kebersihan pakaian. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ada kalimat wa thiyabaka, dan pakaianmu bersihkan gitu. Jadi ketika akan mengagungkan Allah, akan menyembah Allah, akan menghadap Allah, maka pakaian kita harus dibersihkan. Even ada yang mengatakan pakaian tersebut adalah pakaian yang sebenarnya. Karena syarat sah sholat adalah suci badan, suci pakaian, dan suci tempat sholat dari najis. Ada yang mengatakan pakaianmu maksudnya akhlakmu. Jadi ketika kita akan menghadap Allah, akhlak kita harus dibersihkan. Maka tema toharoh, tema bersuci menjadi urgen, menjadi penting lantaran berkaitan dengan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kita melihat bahwa tema toharoh itu bersuci, paling ya bersuci dari hadas, najis, wudhu, mandi. Kita berpikir hanya seperti itu. Sesungguhnya tema toharoh ini adalah pintu ke sholat, dan sholat pintu ke surga. Maka apa kata Rasulullah? Banyak sekali orang yang terpending masuk ke dalam surga karena bersuci mereka, karena istinja mereka, karena ceboknya mereka tidak sesuai dengan yang disampaikan atau diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak yang terganjal, maka banyak yang terhalang sholatnya, diragukan kesahan sholatnya lantaran cara cebok atau istinjanya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Di antaranya mohon maaf, masih ada sisa najis di ujung kemaluannya, sehingga ketika dia sholat terganggu. Kalau sudah bermasalah wudhunya atau bermasalah bersucinya, otomatis bermasalah sholatnya. Kalau sholatnya bermasalah, terpending juga ke dalam surganya. Tujuan hidup kita adalah mendapat ridho Allah dan mendapatkan jannahnya Allah. Maka ketika kita ingin menggapai surganya Allah, sholat kita perbaiki. Dan agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersuci kita diperbaiki. Maka terkait tema hari ini, mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua, buat saya pribadi dan buat kita semua yang join dalam kajian hari ini. Karena sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Allah itu indah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu sempurna dan tidak menerima kecuali yang sempurna dan yang indah-indah saja. Maka ketika kita membahas tentang bersuci atau toharoh, sekadar wacana, sekadar prolog, bersuci itu ada dua. Yang pertama bersuci dari hadas, yang pertama bersuci dari hadas, yang kedua bersuci dari najis. Jadi ada dua panah. Pertama bersuci dari hadas, kedua bersuci dari najis. Sementara bersuci dari hadas ada dua macam. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil hanya berwudhu saja, istinja, berwudhu, kemudian bisa melakukan sholat. Sementara kalau hadas besar, dia harus mandi terlebih dahulu, kemudian wudhu, kemudian sholat. Intinya tetap ke sholat. Kalau kita sedang tidak sholat, kita nggak perlu dengan bersuci. Namun karena kita begitu mementingkan sholat, dan jangan salah, sholat adalah ibadah kita yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka sakor? Jawabannya adalah karena kami dahulu tidak sholat. Jadi neraka sakor sudah disiapkan untuk mereka yang tidak sholat. Kita ingin sekali sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak perlu mampir ke neraka sakor. Namun tadi terganjal ilmu kita, terganjal ilmu yang mungkin belum sempurna atau terkadang lupa gitu ya, sehingga perlu diulang lagi terkait dengan tema kita hari ini. Jadi kalau kita membahas tentang toharo atau bersuci, itu nggak lepas dari hadas dan najis. Dan yang kita bahas hari ini tentang hadas, saya ulang, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil contohnya itu hanya BAK, buang air kecil, BAB, buang air besar,
KA, keluar angin, mazi, apa mazi? Keluar mazi, keluar cairan yang disebabkan oleh hawa nafsu namanya mazi. Jadi kalau seseorang melihat bacaan, tontonan, atau mohon maaf mukodimah melakukan hubungan intim dengan suami, keluar cairan, maka cairan itu namanya mazi. Dia juga najis. Yang kelima, setelah BAK, BAB, keluar angin, mazi, ada yang kelima yaitu wadi. Apa wadi? Cairan yang keluar karena capek, karena stres, banyak pikiran. Yang sering kita sebut dengan keputihan. Maka keputihan ini pun menjadi najis. Jika seseorang sudah wudhu, kemudian akan melakukan sholat, tiba-tiba keluar keputihan, maka batal wudhunya. Berarti keputihannya harus dibersihkan, sidinya harus diganti, dia ambil air wudhu lagi, kemudian baru bisa mendirikan sholat. Itu terkait hadas kecil. Jadi saya ulang, hadas kecil cukup dibersihkan kemaluannya, kemudian dia berwudhu, kemudian dia bisa mendirikan sholat. Berbeda dengan hadas besar. Kalau hadas besar, dia wajib mandi. Maka dia wajib mandi, setelah itu wudhu, setelah itu dia mendirikan sholat. Apa contoh hadas besar? Contoh hadas besar ada 3. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga junub. Nah, yang akan dibahas di sini, panitia ingin agar pembahasan darah lebih mendominasi gitu ya. Jadi ketika kita membahas darah, ada 3 macam darah. Ada yang disebut darah haid. Apa definisi darah haid? Darah haid adalah darah yang keluar dari vagina dalam kondisi sehat dan tidak melahirkan. Dari definisi ini, kita tahu darah yang keluar dari vagina. Kalau dari hidung namanya bukan haid, tapi mimisan. Jadi nggak bisa kita mengatakan, haid, gitu. Enggak. Jadi darah yang keluar dari vagina, khusus dari vagina saja. Dalam kondisi sehat, kalau bleeding atau misalnya ada hal-hal yang disebabkan oleh penyakit, dia bukan haid. Kenapa? Karena definisinya darah yang keluar dari vagina dalam kondisi sehat. Dan tidak melahirkan atau keguguran. Jadi nanti kalau melahirkan atau keguguran namanya bukan darah haid lagi, namanya lain lagi, begitu ya. Jadi itu terkait dengan darah haid. Kapan masanya? Masanya itu ada yang mengatakan 1 hari 1 malam minimal, ada yang mengatakan 3 hari 3 malam. Jadi minimal 3 hari 3 malam, umumnya 7 hari, maksimal 2 minggu. Untuk mempermudah cara menghitung haid, dalam waktu 30 hari atau 29 hari, maka haid maksimal 15 hari, sisanya masa suci. Sisanya masa suci. Maka masa suci itu minimal 13 hari atau 14 hari. Jika belum 13 hari atau belum 14 hari, sudah mens lagi, sudah haid lagi, maka darah itu bukan darah haid. Kenapa? Karena minimal masa suci itu 13. Ada yang berpendapat 14 hari. Kalau sudah 14 hari, dia mens, baru dihitung atau dianggap mens. Tapi kalau baru 10 hari dia mens, maka itu tidak dianggap mens. Itulah yang disebut dengan darah istihadah atau darah penyakit. Begitu juga karena mens itu maksimal 2 minggu, maka hari ke-15 atau hari ke-16 masih mens, sesungguhnya itu bukan darah mens, tapi darah istihadah. Jadi kalau anak kita sudah 2 minggu masih mens saja, masih terus mengeluarkan darah, maka dianggap bukan darah haid. Kita pernah membahas terkait dengan alat reproduksi ini di Hotel Syahid. Jadi alat reproduksi dengan dokter kandungan dari sisi medis dan saya dari sisi syariah ya, dari sisi hukum agama. Ketika saya menyampaikan bahwa maksimal 2 minggu itu ternyata nyambung sekali dengan medis.
Jadi kalau ada seorang wanita mens melebihi 2 minggu atau melebihi 15 hari, sesungguhnya dalam hukum Islam, dia sudah wajib mandi hadas besar, dia wajib sholat, dia wajib puasa. Jika suami meminta untuk beribadah atau kerja bakti, maka dibolehkan. Ternyata secara medis juga demikian. Jadi ketika darah istihadah itu keluar, apa pendapat dokter? Pendapat dokter bahwa darah yang keluar melebihi 15 hari sesungguhnya bukan darah yang keluar dari rahim, tetapi darah yang keluar dari peranakan bagian bawah. Jadi boleh melakukan hubungan intim jika darah mensnya sudah 15 hari. Kenapa? Karena itu bukan darah haid. Yang diharamkan melakukan hubungan intim jika istri haid atau jika istri nifas. Tetapi kalau darah istihadah maka dibolehkan melakukan hubungan intim dan kita wajib sholat atau wajib puasa jika itu ternyata bulan Ramadan. Bagaimana di masa Rasulullah? Di masa Rasulullah ada seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, aku kotor terus, aku haid terus, bagaimana? Ini sudah sekian hari. Maka beliau menjawab, mandi sucilah. Mandi sucilah dan kamu wajib puasa, wajib sholat sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita normal pada umumnya. Hanya kalau darah istihadah atau darah penyakit, dia boleh wudhu setelah azan berkumandang. Berbeda dengan kita yang normal. Kalau darah istihadah, maka wudhunya masuk waktu dulu. Allahu Akbar, maka dia baru boleh wudhu. Dan wudhunya hanya boleh sholat satu waktu saja. Kalau kita wudhu di waktu zuhur, tidak batal. Asal kita langsung sholat asar, boleh. Tetapi untuk orang yang sedang istihadah, dia hanya bisa sholat satu kali dengan wudhu itu. Karena dia keluar darah terus kan, berarti dia setiap akan sholat wajib berwudhu, wajib mengganti pembalutnya, begitu. Jadi syaratnya 2, masuk waktu dulu, kemudian wudhunya hanya untuk satu kali sholat, satu waktu maksudnya. Itu terkait darah haid. Jadi saya ulang, minimal 3 hari, umumnya 7 hari, dan maksimal 2 minggu. Bagaimana dengan darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan atau keguguran. Saya mohon maaf sekali, banyak sekali ibu-ibu muda yang melahirkan, dia sudah mengeluarkan darah dan dia meninggalkan sholat. Padahal definisi nifas adalah darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan atau keguguran. Setelah. Jadi kalau sebelum melahirkan mengeluarkan darah, dia masih wajib sholat. Masih wajib sholat gitu ya. Masih dia punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka tahu, oh berarti saya waktu itu meninggalkan sholat, maka wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan pada saat itu. Ini ibu-ibu muda banyak sekali yang mohon maaf meninggalkan sholat saat akan melahirkan dan menganggap darah itu darah nifas. Padahal definisi nifas adalah darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan atau keguguran. Atau ada lagi banyak sekali ibu-ibu yang bertanya terkait dengan Bu Fatiyah, bagaimana saya mengeluarkan darah banyak sekali. Kemudian apakah saya meninggalkan sholat? Saya tanya, janinnya masih ada nggak di sana? Janinnya masih ada. Kalau janinnya masih ada, maka dia wajib sholat. Karena bukan keguguran namanya. Tapi kalau janinnya di USG, kemudian ternyata sudah tidak ada, dan mengeluarkan darah, baru itu namanya keguguran. Selama janin masih berada di rahim, kemudian dia mengeluarkan darah, dia harus bed rest, maka darah tersebut bukan darah nifas, tetapi darah dianggapnya darah istihadah atau darah penyakit. Memang bermacam-macam pendapat terkait darah penyakit atau darah istihadah. Pendapat pertama, ada yang mengatakan darah istihadah adalah darah penyakit yang keluar di luar kebiasaan. Misalnya kita
mens 7 hari atau paling lama 8 hari. Dari tahun ke tahun kita mens hanya 7 hari atau maksimal 8 hari, selalu seperti itu. Tiba-tiba karena kita banyak pikiran, karena kita stres, karena banyak hal, maka ternyata darah itu keluar 8 hari, 9 hari, 10 hari, terus begitu. Maka ada ulama berpendapat jika darah itu keluar di luar kebiasaan dia, maksudnya apa? Dia mensnya biasanya hanya 7 atau 8 hari saja, that's it. Itu saja, cuma itu. Maksimal 8 hari. Tiba-tiba karena ada masalah, darahnya keluar sampai 10 hari, 11 hari. Maka yang melebihi kebiasaan namanya darah istihadhah. Itu pendapat ulama. Ada yang mengatakan darah istihadhah itu darah yang melebihi 2 minggu. Jadi kalau sudah 15 hari, hari ke-15 mandi, ternyata hari ke-16 masih keluar, hari ke-17 masih keluar. Ini darah penyakit. Jadi ada 2 ya terkait darah penyakit. Yang pertama, di luar kebiasaan. Maksudnya di luar kebiasaan apa? Umumnya kita 7-8 hari. Tiba-tiba 9, 10, 11. Maka 9, 10, 11 ini di luar kebiasaan disebut darah penyakit. Ini untuk wanita yang haidnya teratur, maka ketika melebihi kebiasaan disebut darah penyakit. Namun untuk kita misalnya yang mensnya tidak teratur, terkadang 5 hari, terkadang 7 hari, terkadang 13 hari, terkadang 15 hari, maka darah yang keluar melebihi 15 hari baru dianggap darah istihadhah. Ini terkait darah. Untuk para ibu, sesungguhnya ilmu ini ilmu basic, ilmu dasar, di mana anak-anak perempuan kita sudah wajib mengetahui hal ini. Maka disitulah pentingnya seorang ibu memiliki ilmu yang mumpuni terkait ibadah. Mengapa? Karena dia harus mentransfer ilmu tersebut kepada anak perempuannya kepada anak perempuannya. Begitu juga anak laki-laki. Dia akan menjadi suami, dan suami wajib mengajarkan istrinya terkait hal-hal seperti ini. Maka even tema ini mungkin menurut kita udah biasa terdengar, tapi jujur saja beberapa perkantoran ya, termasuk BI, termasuk Rasa Mandiri, beberapa itu membahas tentang toharoh, tentang bersuci, dan itu bisa selesai dalam waktu 1,5 tahun. Karena kita membahas bersucinya, membahas tentang macam-macam hadasnya, macam-macam najisnya, sampai mohon maaf etika berhubungan intim, cara mandi junub, itu kita bahas. Sampai detail kita membahas sholatnya, tata caranya, rukunnya, sunnahnya. Itu Masya Allah. Mengapa? Karena mereka merasa dahulu tidak terlalu maksimal untuk urusan yang satu ini. Jadi mereka khawatir sekali sholatnya belum sempurna. Sehingga tema-tema yang dulunya kita pernah menganggap sudah pernah belajar, ternyata banyak yang, oh gitu. Contohnya apa? Keputihan. Banyak teman-teman kita, anak-anak kita mungkin, atau sahabat-sahabat kita, menganggap keputihan biasa. Padahal keputihan itu sesungguhnya najis. Jadi kalau ada teman-teman yang kerja di kantor pakai Levi's atau pakai rok ya, kemudian CD-nya, celana dalamnya ada keputihan, dia nyantai saja, dia sholat dengan CD, dengan celana yang ada keputihannya. Sesungguhnya itu tidak sah gitu. Dan mereka baru menyadari sekarang ketika mereka tahu, oh itu najis Bu Fatia. Iya, keputihan itu najis. Jadi celananya harus dilepas. Untuk amannya pakai panty liner, sehingga ketika ada keputihan dia jatuh di panty. Kalau mau sholat, vagina dibersihkan atau istinja ya, cebok mungkin bahasa kitanya, istinja, kemudian panty-nya diganti. Lantas bagaimana kalau nggak pakai panty? Kalau nggak pakai panty, CD-nya dilepas, disimpan di tempat yang rapi. Khawatir dibawa kucing ya kalau disimpan yang berantakan gitu ya. Jadi dicuci dulu gitu. Atau dibersihkan atau pakai panty. Kalau dia nggak bawa panty, ya CD-nya harus dibersihkan. Kemudian dipakai lagi CD-nya. Ya mungkin paling masuk angin ya, celana basah dipakai gitu. Jadi hal seperti itu terkadang dialami oleh teman-teman kita, jamaah kita di perkantoran, karena mereka menganggap bahwa mazi tidak najis, nggak tahu gitu. Keputihan nggak najis, itu yang perlu kita sampaikan ke putri-putri kita, ke teman-teman kita. Maka ilmu ini menjadi penting. Maka hari ini, even tema kita tentang darah, tapi tidak menutup kemungkinan
jika ibu-ibu ingin bertanya, mohon maaf sekali terkait dengan apa itu junub, apa itu keputihan, apa itu mazi gitu ya. Karena Masya Allah ya, ada seorang ibu sudah punya anak 4. Dia bertanya hal yang menurut saya itu sebuah kepolosan ya. Dia hanya bertanya, Bu Fathia, memang perempuan bisa mengeluarkan mani atau mazi itu bentuknya seperti apa? Hal-hal seperti itu. Saya merasa kasihan ya kalau saya bilang ibu selama menikah tidak pernah merasakan kenikmatan saat berhubungan. Tidak. Saya hanya menjalankan kewajiban saja. Ini menyedihkan buat saya ya, seorang wanita itu dia sampai tidak tahu bahwa perempuan itu bisa sampai klimaks, perempuan itu bisa sampai orgasme. Jadi dia, enggak, saya hanya menjalankan kewajiban saya. Saya pikir dia bilang hanya laki-laki yang bisa menikmati itu. Coba. Dalam Islam Rasulullah sampai membahas detail. Bahkan beliau mengatakan apa? Wahai para sahabatku, jika engkau melihat wanita cantik di luar sana, maka cepat pulang ke rumah. Apa yang ada dalam diri wanita itu ada juga dalam diri istrimu. Atau di hadis yang lain mengatakan, beliau bersabda, jika kamu mendatangi istrimu jangan terburu-buru. Jangan seperti hewan, coba. Ada overfly, ada pemanasan dulu, ada mukodimahnya. Mukodimahnya bukan sambutan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Ada mukodimah yang lain, memang kita perlu mengetahuinya. Tapi mohon maaf, terkadang hal-hal seputar alat reproduksi atau terkadang membahas tentang itu ya, itu kita tuh rancu, tabu, malu gitu. Membahas hal-hal seperti itu. Mungkin Bu Nana tahu bahwa kita pekan kemarin membahas tentang etika malam pertama ya Bu Nana ya. Di Plaza Mandiri kita membahas etika malam pertama, coba. Mereka harus kita beritahukan bahwa apa sih etika malam pertama tuh, apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena menurut saya itu menjadi hal yang penting sekali untuk anak-anak di era globalisasi. Zaman now ini anak-anak megang gadget, tetapi hal-hal yang seharusnya mereka dapatkan, bagaimana Rasulullah mengajarkan, mereka pun seharusnya tahu. Tapi itulah PR kita ya, PR kita sebagai orang tua, banyak sekali ilmu yang perlu kita transfer ke anak-anak kita. Maka mudah-mudahan pertemuan kita hari ini memberikan pencerahan, memberikan semangat agar kita menuntut ilmu lebih dalam lagi, lebih panjang lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena tadi sudah disampaikan Bu Eni ya, materi 30 menit. Selebihnya kita akan sambung dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, nanti kita lanjut ke di pembahasan tanya jawab, dan ini pasti juga akan lebih menarik gitu ya Ustazah ya. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya terkait dengan, karena memang haid ya, nifas, perdarahan ini memang akan sangat-sangat terkait dengan toharoh. Pertanyaan yang pertama Ustazah adalah bagaimanakah cara mandi junub yang benar setelah haid. Nah, terkait dengan pertanyaan yang ini, Ustazah, ada satu pertanyaan lagi, itu seperti ini, Ustazah. Kayak gini, setelah haid, jadi kan gini, setelah haid, kemudian kita punya kewajiban untuk mandi junub. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimanakah hukumnya seandainya setelah haid, belum mandi junub, tapi sudah berhubungan badan? Jadi mikirnya adalah sekalian mandi junubnya. Nah ini saja, ini dua pertanyaan sangat terkait ya. Bagaimana cara mandi junub? Yang pertama, dan yang kedua adalah tadi ada kasus kayak begitu. Jadi mikirnya sekalian mandi junubnya, toh ini udah bersih. Nah gitu. Ya, silakan saja. Ya, memang sudah menjadi rahasia umum. Ibu-ibu itu, mohon maaf ya, saya juga ibu-ibu. Kita itu terkadang malas menservis suami karena malas mandinya. Keramasnya. Jadi kalau suami pulang kerja, kita pura-pura udah tidur. Suami pulang, kita bukan servis tapi pakai balsem gitu ya, seakan-akan kita sedang sehat. Itu sebenarnya. Mengapa saya sampaikan ini? Karena ada seorang bapak, mungkin salah seorang pejabat, ketika saya selesai ngajar, dia menghampiri saya, Bu Fathia, dia sambil menggoyangkan dasinya, dia bilang, dia mungkin sungkan ya, sambil megang dasinya, dia bilang gini, Bu Fathia, Ibu sering mengisi pengajian ibu-ibu? Iya Pak, gitu. Mohon maaf Bu, tolong sampaikan pesan kami kepada para ibu.
jangan malas menservis kami. Itu permintaannya. Jadi kalau seandainya istri-istri di rumah malas menservis suami, kami harus lari kemana lagi? Berbeda dengan mereka yang nakal, binal, gatal, itu versi saya ya. Mungkin mereka bisa mencari kepuasan di luar sana. Tetapi kami, kata dia, kami pria baik-baik yang memang kami hanya berani melakukan hubungan intim dengan istri kami. Tapi kalau istri kami malas tuh bagaimana? Itu sudah menjadi rahasia umum pertanyaan itu gitu ya. Betapa para ibu malas mandinya. Gitu. Nah sesungguhnya untuk mandi junub itu rukunnya hanya 2. Rukun mandi junub hanya 2. Pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. That's it, itu saja. Jadi misalnya kita di bawah shower, kita niat, saya niat mandi junub karena Allah. Langsung shower kita nyalakan. Seluruh tubuh kita, itu sudah sah. Atau kita berada di villa, mau mandi junub, malu nih gitu ya sama anak-anak atau sama yang lain. Kebetulan di samping villa ada kolam renang, atau di rumah kita ada kolam renang. Habis mandi junub, habis berhubungan, langsung saya niat mandi junub karena Allah, langsung berenang. Itu sudah sah sebenarnya. Makanya saya terkadang suka menggoda bapak-bapak yang tiba-tiba kok malam-malam berenang gitu. Ini mandinya mandi berenang apa mandi apa nih? Saya bilang gitu ya. Mereka langsung ketawa-ketawa aja. Kenapa? Karena untuk seakan-akan mereka berenang. Sesungguhnya mereka bisa mandi junub di kolam renang. Kenapa? Karena syaratnya cuma 2. Rukunnya hanya 2. Pertama niat, kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itu rukun ya, rukun. Bagaimana dengan sunnahnya? Ini yang sunnahnya yang akan saya sampaikan. Ketika kita akan mandi junub, yang pertama seperti biasa, kita masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri dan membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Masuk dengan kaki kiri, kemudian kita membaca doa ke kamar mandi. Setelah itu apa? Bersihkan. Mohon maaf ya, vagina kita bersihkan gitu ya. Khawatir ada sperma-sperma yang masih tersisa, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan vagina dan selangkangan paha kita, ini mohon maaf ya bahasa saya agak vulgar ya. Kalau membahas toharoh mau nggak mau beginilah gitu ya. Ini konsekuensinya begini. Jadi kemudian ketika sudah membersihkan vagina dan selangkangan, ambil air wudhu. Itu yang keempat. Kita berwudhu ya, berwudhu seperti kita mau sholat. Kemudian yang berwudhu, setelah berwudhu apa? Menyiram air ke kepala 3 kali. Atau kita pakai shower langsung kepala 3 kali. Setelah menyiram kepala 3 kali, kemudian mengambil sabun. Basuh yang sebelah kanan terlebih dahulu. Tangan kanan, baru tangan kiri, kaki kanan, baru kaki kiri, begitu. Telinga kanan dibersihkan, baru telinga kiri, itu sunnahnya. Setelah itu meratakan air ke seluruh tubuh. Diratakan di kepala, kulit-kulit kepala gitu. Maka terkait dengan mandi junub dan mandi hadas besar yang lain, ada ulama mengatakan sama saja. Mandi mens, mandi nifas, mandi junub sama. Namun ada ulama yang mengatakan berbeda antara mandi junub dengan mandi hadas besar yang lain. Kalau mandi haid, mandi nifas itu harus detail, semua kepala itu harus detail. Gitu. Sementara kalau mandi junub itu melakukan hubungan intim ya. Junub itu melakukan hubungan intim. Untuk junub, maka ada yang berpendapat tidak harus detail seperti mandi haid. Cukup dia menyiramkan saja. Mengapa? Karena Aisyah pernah mandi junub dan kepangnya nggak dibuka. Dia mengalirkan air ke seluruh tubuh, basahlah semua. Tapi kepangnya nggak dibuka. Kenapa? Itu pendapat yang kedua, bahwa ulama mengatakan mandi junub dengan mandi hadas besar yang lain berbeda. Even sesungguhnya sama, harus basah seluruh tubuhnya ya. Jadi harus basah seluruh tubuh, perbedaannya adalah hanya lebih detail lagi. Kalau haid dan nifas lebih detail lagi. Kenapa haid dan nifas lebih detail? Karena kalau haid kan sebulan sekali. Nifas sekian tahun sekali. Tapi kalau mandi junub kan tergantung orderan suami mau berapa kali. Kalau dia harus detail, pilek nanti dia. Udah hacin gitu ya. Apalagi pengantin baru kan, baru masih basah rambut, keramas lagi,
Kalau dia pakai shampoo lagi, pilek dia, maka dipermudah dalam agama kita, itu maksudnya. Namun tetap harus membasahi seluruh tubuh. Perbedaannya hanya apakah yang satu pakai shampoo atau yang satunya lagi tidak begitu. Gitu ya. Kemudian setelah meratakan air ke seluruh tubuh gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hemat dalam menggunakan air, tidak boros gitu. Jadi saya ulang, pertama masuk dengan kaki kiri, kedua membaca doa atau doa dulu baru masuk dengan kaki kiri, kemudian yang ketiga membersihkan vagina dan selangkangan, yang keempat berwudu, yang kelima membasuh air kepala, kemudian yang keenam mendahulukan yang kanan, baru yang kiri, kemudian yang selanjutnya meratakan air ke seluruh tubuh, diratakan telinga semuanya, ketiak apa gitu maksudnya. Baru terakhir tertib atau teratur gitu ya, dan hemat dalam menggunakan air. That's it, itu saja sebetulnya. Mudah gitu ya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Ini kalau habis haid wajib mandi dulu. Hatta yathurna itu kalimat mandi hadas besar dulu, baru melakukan hubungan intim. Kalau misalnya belum mandi hadas besar, itu dilarang melakukan hubungan intim. Itulah betapa ibu-ibu saking perhitungan dengan mandi ya, dia nggak mau gitu ya. Setelah aduh ya Allah baru mandi haid, justru memang yang ditunggu sama bapak-bapak itu mandi haidnya. Sampai nifas saja itu bapak-bapak ngitung. Bunda udah 40 hari ya. Loh kok bapak tahu? Iya, mie di belakang habis 1 kardus. Ternyata dia beli mie 1 kardus, isinya kan 40. Dia makan setiap hari, dia ngitung, oh berarti isinya sudah 40 hari begitu. Saking apanya? Saking menganggap bahwa nifas itu harus 40 hari. Padahal nggak harus 40 hari. Sebulan kalau sudah bersih wajib mandi. Apalagi kalau sesar. Sesar itu 2 minggu sudah bersih, maka wajib mandi. Begitu seterusnya. Sabar gitu ya. Jadi jangan mau 1 paket habis selesai haid. Enggak, berbeda. Jadi mandi hadas besar dulu, baru boleh melakukan hubungan intim, kemudian mandi lagi. Nah, di situ mandinya nggak pakai shampoo nggak apa-apa. Yang penting rukunnya terpenuhi. Apa rukunnya? Niat. Yang kedua apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi misalnya shampoo-nya masih wangi, badannya masih wangi, pakai handuk udah ibadah misalnya, nggak apa-apa. Ya belum pakai baju udah ibadah misalnya sama suami. Ya sudah, setelah itu siram saja semuanya, dibersihkan, itu udah cukup. Itu yang menurut pendapat ulama bahwa mandi junub itu lebih simpel ketimbang begitu. Ya, wallahu a'lam. Itu Bu Ene. Ada lagi? Masih di mute ya. Jazakillah saja. Semoga Ya. Yang bertanya ya tercerahkan. Jadi itu mungkin pengalaman pribadi gitu kali. Jadi males mandi, jadi sekalian gitu. Mak-mak. Iya. Ini saja ada masuk ke ruang room chat. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustazah. Saya mau nanya Ustazah soal keputihan. Misalnya kita sudah berwudu dan saat melakukan sholat pada rakaat kedua atau 3, tiba-tiba terasa keputihan itu keluar. Apakah harus membatalkan sholat atau dilanjutkan? Dan setelah mandi junub dan melakukan sholat, namun entah itu sperma yang keluar saat sholat atau cairan keputihan. Oh, ketika sholat, ketika habis berhubungan ya, apakah itu sperma atau cairan keputihan? Apakah sholat juga harus dibatalkan? Dan apakah harus mandi wajib lagi? Ini pertanyaan Ustazah. Oke. Baik. Yang pertama terkait dengan keputihan. Keputihan itu sesungguhnya kalau dia normal, dia itu pelumas yang Allah berikan. Jadi pelumas yang Allah berikan itu saat kita mohon maaf ya belum menopause. Kalau belum menopause itu masih keluar keputihan, masih keluar lendir. Kalau bahasa kasar pelumas ya, minyak pelumas yang Allah berikan untuk kita. Maka jika dia normal, saat kita sholat tiba-tiba keluar keputihan, maka batal sholatnya. Mengapa? Karena mengeluarkan najis, seperti kita pipis lah. Sementara kalau keputihannya penyakit, mohon maaf ya, ciri-ciri penyakit itu
gatal, kemudian warnanya juga udah nggak putih ya, baunya juga agak amis, kemudian nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi porsinya itu berlebihan gitu. Dia sampai capek, sudah dibersihkan, aduh keluar lagi, bersihkan keluar lagi, dia sampai capek gitu. Maka jika keputihannya itu penyakit, ada ma'fu di situ, dimaafkan. Dengan catatan tadi, ini penyakit. Kalau masih normal, batal sholat kita. Sholat, tiba-tiba kayak clear gitu, keluar, udah batal sholat kita. Di antara yang membatalkan wudhu adalah keluar sesuatu dari salah satu dua jalan, dari kubul maupun dubur. Apapun yang keluar dari salah satu dua jalan tadi membatalkan wudhu. Kalau membatalkan wudhu, otomatis membatalkan sholat. Begitu. Keputihan itu salah satu cairan yang keluar dari salah satu dua jalan. Apapun itu, entah keputihan, entah itu mazi, entah itu, jadi nyambung ke jawaban yang kedua ya. Kalau misalnya kita udah mandi junub gitu, tiba-tiba saat sholat keluar lagi, atau udah wudhu kok keluar lagi, maka cairan itu boleh jadi mazi, dia najis tetapi tidak wajib mandi. Mazi, cairan yang keluar karena nafsu atau setelahnya, dan dia hanya hadas kecil. Jadi tidak wajib mandi lagi. Cukup dilepas sidinya, bersihkan vagina, kemudian dia wudhu, kemudian dia bisa mendirikan sholat. Seperti itu. Jadi beda ya, ada yang penyakit, ada yang memang pelumas normal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau penyakit dimaafkan, tetapi kalau normal membatalkan wudhu kita. Begitu. Baik, itu ya. Ya saja. Jazakillah saja. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk ke WA saya saja. Gini, izin bertanya. Setelah haid tuntas, tidak ada darah haid, beberapa hari kemudian terkadang keluar darah haid sedikit-sedikit. Sedangkan saya sudah melaksanakan sholat wajib. Apakah harus mandi wajib? Atau ada lagi pertanyaan lain yang sama saja. Jadi haid sudah selesai, kemudian beliau berhubungan badan. Nah, setelah berhubungan badan, tiba-tiba setelahnya itu malah justru darah haidnya keluar lagi saja. Jadi ini gimana dengan status hubungan badannya tadi? Baik. Yang pertama terkait dengan darah yang keluar, entah itu flek, entah itu gitu ya. Jika misalnya mohon maaf kita mensnya itu biasanya 7-8 hari. Dan itu dari yang keluar di hari ke-8, maka dia masih darah haid. Jadi ketika keluar lagi maka otomatis wajib mandi lagi. Sementara kalau orang yang sudah melakukan hubungan intim, jika memang misalnya gini, mohon maaf ya, kita mens itu kan siklusnya berbeda-beda. Ada yang di awal banyak, hari pertama sampai hari ketiga atau keempat banyak. Hari kelima dia kosong, nggak keluar darah sama sekali. Nanti hari ke-6 ke-7 dia keluar lagi. Kita paling hafal siklus kita. Jika memang di hari kelima kosong, tidak ada darah sama sekali, tapi nanti hari ke-6 ke-7 keluar lagi, maka yang kelima tidak dianggap bersih. Nggak punya kewajiban sholat. Nah, khawatir ibu-ibu nih, cepet Pak, mumpung hari kelima nih Pak, nggak ada darah Pak, nanti ke-6 datang lagi misalnya. Maka tidak dibolehkan. Tetapi jika dia sudah hafal siklusnya memang ke-7 atau ke-8 bersih, hari ke-7 dia mandi, kemudian melakukan hubungan intim gitu ya, kemudian keluar lagi, maka nggak berdosa. Kenapa? Karena umumnya memang dia hari ke-7 sudah bersih total. Ketika dia melakukan hubungan intim dan setelah selesai dia ternyata mens lagi, maka itu darah mens. Jadi dia wajib mandi karena haid ya gitu. Kenapa? Karena ketika selesai melakukan hubungan intim haid, dia nggak punya kewajiban sholat. Bisa dipahami. Gini. Berarti masih darah haid itu saja hitungannya? Iya, masih darah haid. Masih darah haid. Misalnya begini, mohon maaf ada suami istri melakukan hubungan intim. Esok harinya ketika akan mandi junub tiba-tiba haid. Dia nggak mandi nggak apa-apa. Yang mewajibkan dia mandi karena dia mau sholat gitu. Tetapi ketika misalnya jam 4 bangun atau setengah 5 dia mau mandi hadas besar, mau mandi junub,
mau sholat subuh kan gitu. Tiba-tiba, mens gitu. Mens atau haid, dia nggak wajib mandi. Kenapa? Karena nggak wajib sholat gitu. Atau misalnya melakukan hubungan intim kerja baktinya misalnya jam 10, jam 4 dia merasakan kayaknya head, ya sudah dia tidur saja, nggak mandi nggak apa-apa. Yang mewajibkan dia mandi ada karena dia mau sholat begitu. Itu ya saja. Iya. Makanya mohon maaf kalau misalnya bulan Ramadan kita kesiangan. Ada waktu 5 menit nih, 5 menit. Mandi dulu apa sahur dulu? Sahur dulu. Jadi nggak apa-apa, belum mandi junub, kita sahur. Junub ya, bukan hadas besar, junub. Kita sahur, kemudian azan berkumandang, kita baru mandi junub. Itu boleh. Mengapa? Karena kalau mandi junub setelah azan dibolehkan. Tapi kalau sahur setelah azan kan nggak dibolehkan. Maka dahulukan sahur daripada mandi junub. Namun kalau mandi hadas besar, mandi haid atau mandi nifas, dia harus sebelum azan. Berbeda. Mengapa? Karena mandi haid dan nifas, dia statusnya belum pernah puasa. Belum puasa. Tapi kalau mandi junub kan dia statusnya sebagai orang yang berpuasa. Jadi karena statusnya dia sebagai orang yang berpuasa, saat mandi junubnya kesiangan, maka dia tetap dianggap bisa berpuasa. Tapi kalau haid dan nifas, dia kan statusnya belum puasa nih. Belum puasa. Tiba-tiba dia kesiangan, ya sudah subuh, dia baru mandi hadas besar kesiangan, maka dia tidak bisa dianggap ikut puasa pada hari itu. Karena mandinya sudah melebihi subuh begitu. Allahu a'lam. Ini ada lagi Ustazah. Ya. Saya berusia 53 tahun. Yang saya tanyakan tentang awal haid ini. Jika hari pertama ada flek-flek coklat, tapi mohon maaf tidak di celana, tapi ketika BAK ada coklat-coklat itu. Terus kalau diperiksa ke dalam juga ada coklat-coklatnya. Saya tunggu sampai 24 jam tidak sholat. Nah setelah hari ketiga bersih, di hari yang ketiga saya mandi keramas. Mohon penjelasannya Ustazah yang sebenarnya apa yang harus dilakukan di saat hari pertama keluar coklat-coklat itu dan setelah bersih tidak ada coklat-coklat. Mohon maaf, saya sudah telat haid 18 hari dari haid bulan yang lalu. Apakah yang coklat tadi itu darah haid gitu saja? Iya, baik. Ini memang kalau dia nggak pernah telat, tiba-tiba telat itu kan hormonal ya. Kalau sudah umur 50 ke atas itu 50 ke atas. Udah nggak teratur ya. Pramenopause ya. Jadi tapi masih belum aman ya, Bu. Maksudnya belum aman, masih bisa hamil gitu. Karena saya termasuk yang umur 48 kemarin hamil. Saya pikir sudah menopause, teman-teman udah menopause, saya udah nggak teratur mennya. Lepas KB, Insya Allah, kun fayakunnya Allah, saya hamil. Jadi saya masih punya baby umur 4 tahun ya. Jadi ibu-ibu yang masih belum benar-benar menopause masih tetap dijaga. Ketika dia haid keluar darah gitu ya, boleh jadi itu darah haid. Jadi sudah betul banget gitu kalau ditunggu gitu ya dalam waktu sehari atau 2-3 hari gitu. Ketika nggak keluar lagi ya sudah dia mandi hadas besar. Mandi hadas besar boleh jadi itu adalah darah mens gitu. Tapi diingat kalau misalnya selesai men misalnya baru 7 hari mens, padahal baru selesai baru 7 hari mens lagi, maka itu tidak dianggap mens. Darah itu disebut darah istihadah. Jadi tolong dilingkari kapan terakhir kita mens agar kita tahu ini terakhir mens tanggal sekian, kok sudah keluar darah lagi tanggal sekian. Diingat minimal masa suci 13 hari. Kalau belum 13 hari sudah haid atau sudah mens lagi, maka darah itu bukan darah mens. Umumnya kalau premenopause itu acak-adut ya, jadwalnya itu berantakan, maka tolong hari saja. Hormonnya udah nggak stabil ya, San? Betul, sehingga harus diingat gitu ya, jangan sampai kita menganggapnya mens semuanya, tidak, diingat ya, ada masa suci yang harus
kita jaga 13 hari. Kemudian Rasulullah, mumpung ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sama seorang sahabiah, ya Rasulullah, bagaimana cara mengecek darah haid begitu. Beliau malu gitu ya, beliau malu menjawab, ya dibersihkan begitu. Bagaimana caranya? Ya dibersihkan gitu. Sampai akhirnya beliau masuk ke kamar, Aisyah yang keluar. Kamu nih gitu ya, bahasa terjemahan bebasnya begitulah. Kata Aisyah, kamu nih gimana sih? Ambil sedikit kapas, kata Aisyah. Cara membersihkan darah haid, ambil sedikit kapas, tutulkan minyak wangi. Minyak wangi zaman dahulu kan gak ada alkoholnya. Jadi tutulkan minyak wangi dan cek di bekas tempat darah. Mengapa? Karena terkadang di CD nggak ada, di celana dalam kita nggak ada, tetapi di bekas tempat darah haid dia masih tersimpan di sana. Maka Aisyah mengajarkan ambil sedikit kapas. Kalau zaman sekarang canggih ada cotton bud. Saya terbiasa pakai cotton bud yang bagus ya, jangan sampai kapasnya ketinggalan di sana gitu. Jadi cotton bud yang bagus, kemudian berikan minyak wangi yang non alkohol. Apa sih manfaatnya? Darah itu amis. Biasanya kalau habis keluar darah itu, habis selesai men kan suami mau ibadah sama kita agar wangi. Tapi kalau kita takut, aduh takut deh, nggak usah pakai minyak wangi. Cukup ambil sedikit kapas atau cotton bud, dicek di bekas tempat darah. Di bekas tempat darah men, itu terkadang ada coklat-coklat, berarti kita belum bersih. Jangan mandi dulu. Kita terkadang komplain, ih capek banget, baru mandi keluar lagi. Karena kita nggak ngecek di bekas tempat darah itu. Jadi kita ngeceknya cuma di CD, udah bersih nggak keluar. Padahal di bekasnya masih ada. Jadi kita cek pakai cotton bud, kita lihat, masih ada merah, jangan mandi. Atau masih ada coklat, jangan mandi dulu. Tunggu nanti di cotton bud sampai putih, baru kita mandi hadas besar. Seperti itu. Kenapa harus pakai minyak wangi? Biar wangi, kita tempelkan saja di paha. Kalau memang kita takut memasukkan cotton bud dengan minyak wangi, maka kita tempelkan saja di paha kita, apa aroma minyak wanginya. Begitu, Allah a'lam. Jazakallah saja. Ini ada lagi pertanyaan saja terkait dengan haid, masih terkait dengan haid. Ada 2 pertanyaan yang hampir sama ya. Jadi tentang flek. Jadi ketika haid 1 sampai 7 ya, kemudian setelah itu flek. Jadi mungkin ngerasanya fleknya lama itu. Bahasanya cuma ngotorin celana dalam. Apakah ini termasuk darah haid ya atau menunggu bersih sekali gitu, seperti itu. Ini juga di pertanyaan yang sama. Jadi saya haid dan keluar darah banyak 2 sampai 3 hari saja, tapi setelah itu ya tadi sedikit-sedikit flek gitu. Ya, itu saja. Apakah kemudian itu masih tergolong darah haid? Ya. Kita harus nunggu lama gitu. Nunggu bersih banget. Kalau tergantung kebiasaan kita yang tadi saya singgung. Kalau kita terbiasanya 7 atau 8 hari gitu, itu dari bulan ke bulan seperti itu. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, selalu 7 hari, maksimal 8 hari. Maka darah yang melebihi itu namanya darah istihadah. Kenapa? Karena kita hafal biasanya 7 dan 8 hari saja. Nah, saya dulu seperti itu, 7, 8 hari, nggak pernah lebih dari itu. Maka ketika 9, 10, 11, 12 masih keluar darah, maka saya menganggap itu adalah darah istihadah karena darah yang di luar kebiasaan saya. Namun setelah pramenopause gitu ya, biasa kalau 50 lebih kan pasti hormonalnya nggak lengkap, nggak sempurna gitu ya, nggak stabil. Maka saya menganggap karena dari itu nggak stabil, maksimal itu 2 minggu. Maksimal 2 minggu. Selebihnya saya menganggap itu darah haid. Jadi hari ke-15 udah saya langsung mandi hadas besar. Kenapa? Karena tadi darahnya masih keluar lagi begitu. Sudah nggak normal ya. Atau mohon maaf yang KB, IUD dan seterusnya ini terkadang nggak stabil nih mensnya. Maka boleh tanya sama dokter kandungan dulu darah yang mens itu kapan. Jika dokter kandungan bilang ini yang darah mens yang tanggal 13, maka kita tandai tanggal 13 itu darah mens begitu. Jadi agar kita tidak meninggalkan sholat terlalu lama ya karena darahnya terkeluar terlalu banyak. Jadi ibu tinggal pilih aja kalau mensnya yang teratur. Kenapa? Oh enggak ada. Lanjut saja maaf. Oh ya. Jadi kalau memang mensnya teratur, diingat melebihi kebiasaan itu dianggap darah haid, darah istihadah. Tapi kalau yang darah mensnya tidak teratur,
Ibu tunggu saja sampai 2 minggu. Jadi hari ke-15 sudah mandi hadas besar dan sudah wajib menunaikan sholat. Begitu. Allahu a'lam. Masih di mute, Bu Eni. Suaranya nggak kedengeran. Iya. Gini saja. Jadi anaknya teman saya itu haidnya itu bisa hampir 3 minggu. Tetapi begitu diperiksakan ke dokter kandungan itu memang, jadi gini, dia haidnya lama 3 minggu, kemudian bersih cuma 1 pekan, kemudian dia haid lagi. Ternyata begitu diperiksakan ke dokter kandungan, itu memang dia memiliki sel telur yang mudah pecah. Oke. Berarti kan itu darah dari rahim saja. Jadi masih masuk dalam darah istihadah itu. Iya. Jadi darah penyakit dia masuknya, bukan darah mens ya. Darah mens itu hanya 2 minggu saja. Selebihnya dianggap bukan darah mens, darah istihadah. Itu dia, Masya Allah ya. Kalau mohon maaf banget, kalau ada sesuatu yang di luar kebiasaan, itu sinyal dari Allah, kode dari Allah bahwa kita harus memeriksa rahim kita. Keputihan yang berlebihan, mens yang berlebihan, nifas berlebihan, itu konsultasikan ke dokter. Itu kode dari Allah bahwa ada masalah dengan rahim kita. Jadi kalau yang normal, yang sehat, itu nggak ada keluhan, itu nggak perlu konsultasi karena Allah sudah memberikannya seperti itu, sedemikian rupa. Namun kalau ada yang luar biasa atau di luar kebiasaan, itu kode dan sinyal dari Allah bahwa kita harus konsultasi ke dokter kandungan. Ada masalah dengan siklus kita. Jadi Allah sudah, Masya Allah ya, Allah itu mengatur sedemikian rupa bagaimana rahim kita sehat seperti apa, yang tidak sehat seperti apa. Maka dibuatlah rambu-rambu agar kita tidak bingung, tidak confuse bahwa mens atau haid maksimal 2 minggu atau 15 hari. Selebihnya bukan darah mens, apapun itu alasannya, dibuatlah rambu-rambu seperti itu agar kita tidak bingung. 15 hari saja. Selebihnya darah penyakit, maka wajib sholat, wajib puasa, dan seterusnya. Baik saja. Ya, ini ada pertanyaan lagi saja. Kewajiban yang boleh dan tidak boleh ketika sedang haid, Ustazah. Ya, hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang saat seseorang sedang berhadas besar. Hal-hal yang dilarang saat seseorang memiliki hadas besar ada 7. 4 disepakati, 3 berbeda pendapat. 4 disepakati para ulama, 3 berbeda pendapat. 4 yang disepakati apa saja? Sholat, puasa, tawaf, melakukan hubungan intim. Itu 4 disepakati. Yang 3 berbeda pendapat. Yang pertama, memegang Al-Quran. Ketika Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, jangan menyentuhnya kecuali yang suci. Imam Syafi'i berpendapat orang yang suci di situ harus berwudu. Maka dia tidak boleh menyentuhnya jika dia sedang haid. Itu Imam Syafi'i. Sementara kalau Quran terjemah, yang ada terjemahannya, yang ada tafsirnya, yang ada gitu ya, yang tidak pure, tidak murni Al-Quran, maka boleh disentuh begitu. Ada lagi yang mengatakan okay, pegang Quran sedang mens gitu. Kalau saya mengambil pendapat mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sangat hati-hati. Jadi kalau nggak punya wudhu saja nggak boleh pegang Quran, apalagi sedang haid, maka tidak boleh memegang Al-Quran. Yang kedua, ya, yang berbeda pendapat adalah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran sedang haid nggak boleh. Kecuali jika bacaan tersebut menjadi rutinitas dia. Misalnya murojaah hafalan, mengulang hafalan. Atau dia sebagai guru ngaji, atau dia sebagai orang yang belajar ngaji. Kalau dia misalnya 2 minggu, dia nggak belajar-belajar kan susah. Misalnya setiap habis maghrib dia belajar, atau dia mengajar, itu namanya rutinitas. Yang sifatnya rutinitas dibolehkan mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Namun jika di luar rutinitas dia, maka diusahakan tidak melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga yang berbeda pendapat adalah berdiam di masjid, gitu ya.
Ada yang mengatakan boleh di pintu-pintu pinggir-pinggirnya saja. Ada yang mengatakan jangan. Mengapa? Karena khawatir ada darah yang tercecer atau dan sejenisnya. Jadi 4 disepakati, 3 berbeda pendapat. Jadi 7 ini disepakati oleh mayoritas ulama, dan saya mengambil yang disepakati oleh mayoritas ulama. Begitu. Jadi hal-hal yang meragukan saya tidak melakukannya. Begitu, Allah. Oh, gitu ya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan juga di room chat Ustazah, tapi sebenarnya tadi udah dibahas sama Ustazah, nanti mungkin lebih mantap kalau Ustazah yang jawab. Tadi udah disinggung sih masalah nifas ini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya berkenaan dengan darah nifas. Saat hamil memasuki trimester 3 menjelang persalinan, biasanya akan keluar flek darah yang keluar 2-3 hari sebelum bersalin. Nah, itu saya menganggap sudah termasuk darah nifas, yang artinya saya tidak wajib sholat, namun pernah flek darah itu keluar 9 hari sebelum persalinan. Artinya itu masih sangat jauh ya dari waktu melahirkan. Apa ini juga termasuk darah nifas? Jadi ini pertanyaan tentang nifas. Tapi tadi Ustazah sebenarnya udah menjelaskan di awal, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi saja. Mungkin telat masuk kali ini. Baik. Jadi definisi nifas, darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan atau keguguran setelahnya. Jadi darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan atau keguguran. Jadi kalau sebelum melahirkan, sebelum keguguran, maka bukan nifas namanya, dia masih wajib sholat. Begitu. Jadi nggak ada exception ya. Intinya diingat saja, nifas itu darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan. Kalau sebelum melahirkan dia keluar darah entah berapa hari saja, maka dia dihitung darah penyakit, bukan darah nifas. Maka buat ibu-ibu solehah yang mungkin ya waktu melahirkan sudah terlanjur keluar darah dan meninggalkan sholat, tolong dibayar qadha sholatnya. Mengapa? Karena dia berdosa meninggalkan sholat, padahal nggak ada yang menghalangi dia sholat. Jadi nifas itu saya ulang setelah melahirkan atau setelah keguguran. Bagaimana mengetahui setelah keguguran? Ketika di USG janinnya sudah tidak ada. Jadi pendarahan yang keluar setelah janinnya tidak ada itu namanya keguguran. Kalau dia bleeding, kemudian dicek di USG, janinnya masih ada di sana, maka otomatis dia masih wajib sholat. Begitu. Jadi intinya semua darah yang keluar saat hamil tidak menghalangi kita untuk tetap sholat, puasa, dan menservis suami. Begitu, Allahu a'lam. Itu secara hukum ya. Kalau secara medis nanti bisa dikonsultasikan ke dokter. Apakah boleh melakukan hubungan intim atau tidak? Itu mungkin kepada pakarnya, kepada ahlinya. Begitu, Mbak Eni. Kalau lupa gimana Ustazah? Maksudnya? Maksudnya ini misalnya punya anaknya tuh banyak itu, terus ini dulu ini enggak ya gitu-gitu misalnya. Karena mungkin pahamnya baru sekarang gitu misalnya tentang definisi nifas itu ya setelah bayinya udah keluar gitu. Terus ini kan beliau kan pahamnya nifas itu ya ketika udah mulai flek-flek mau melahirkan itu kan, mulai pendarahan dan mereka dianggap itu udah termasuk darah nifas. Nah misalnya dia udah lupa ini kan dia harus mengqadha ya, mengqadha sholat yang udah ditinggalkan itu. Nah misalnya dia udah lupa ini yang dulu anak yang pertama saya, nah anak yang kedua loh ternyata anak yang banyak. Untuk amannya, Untuk amannya itu dikodok saja. Oh, dikodok aja gitu. Untuk amannya ya, misalnya anaknya berapa sih anak ibu, misalnya paling cuma 3, 4, atau 5 lah. Kita ingatlah waktunya melahirkannya subuh. Harusnya ingat ya. Gitu ya, mungkin gitu. Kalau enggak ingat sama sekali, sudah taubat saja. Bertaubat. Mengapa gitu? Karena kita nggak pernah tahu. Jadi terkait meninggalkan sholat ini ada 2 pendapat memang. Ada yang mengatakan taubat sudah cukup, ada yang mengatakan bayar qadha. Saya termasuk yang berpendapat membayar qadha. Mengapa? Begini. Kalau misalnya kita ketiduran nih. Ketiduran jam 11:30. Kita mau sholat zuhur belum masuk zuhur kan? Kita ketiduran. Tiba-tiba bablas sampai azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baru bangun, kita pikir zuhur, ternyata asar.
Itu kita ketiduran saja kita wajib bayar qadha kan, padahal kita ketiduran. Kalau yang ketiduran saja wajib bayar qadha, apalagi ditinggalkan karena sengaja. Begitu. Jadi dikiaskannya dengan itu. Yang ketiduran, kita ketiduran benar-benar nggak tahu. Itu kita wajib bayar qadha itu. Ya Allah, asar ya ternyata. Maka kita wajib membayar qadha salat zuhur ya. Setelah asar kita tunaikan, langsung wajib membayar qadha zuhur karena ketika kita ketiduran. Jadi kalau bahasa baju daripada dia bolong lebih baik ditambal saja begitu. Allahu a'lam ya. Untuk amannya demikian. Ya, ya. Jadi dilakukan di waktu sholat yang waktu mengqadha duhur, berarti di waktu duhur gitu kan saja sudah kita sholat ya. Boleh. Atau pas dia ingat. Selesai sholat isya, dia baru ingat, astagfirullah saya tuh kemarin misalnya lupa belum sholat duhur, maka setelah sholat isya langsung qadha sholat zuhur. Jadi kapan saja diingat. Di kapan saja waktunya, enggak? Oh gitu. Saja. Baik. Misalnya amannya isya nih, kita udah nggak ada kegiatan apapun gitu ya, ya sudah kita qadha setelah sholat isya. Intinya diusahakan jangan membayar qadha di 3 waktu terlarang. Setelah subuh, setelah asar, sebelum azan zuhur. Jadi jangan diusahakan tidak melakukan di 3 waktu itu. Di waktu 3 terlarang sholat. Selebihnya silahkan. Ini ada yang lagi tentang mandi sesudah haid saja. Jadi kapan waktunya ini? Pertanyaannya adalah saya biasa haid 9 hari. Yang mau saya tanyakan adalah, ini saja. Kebiasaannya 9 hari. Yang mau saya tanyakan adalah sebaiknya kita mandi itu ketika sudah tidak keluar darah atau dicek sudah tidak ada, atau menunggu batas kebiasaan. Dan sebaiknya langsung setelah cek darah tidak ada, saya mandi. Namun seringnya ketika darah sudah tidak keluar, darah sudah tidak keluar, tetapi kondisi saya belum bisa langsung mandi, misalnya sedang ada di kantor. Jadi ini gimana saja? Apakah kemudian sholat yang kita tinggal tadi, jadi ini udah selesai, oh ternyata jam 9 pagi udah selesai, tapi ini udah dicek nggak ada, tapi posisinya ada di kantor, jadi nggak bisa langsung mandi, akhirnya terlewatkan sholat duhur dan asar, yang kemudian kita tidak bisa sholat karena kita belum mandi. Nah ini gimana saja yang ini? Apakah juga harus diqadha? Jika kita sudah tahu ya, kalau memang udah misalnya zuhur kita akan bersih, misalnya kita cek subuh belum bersih gitu ya, ternyata jam 10 kita yakin udah bersih, otomatis zuhur kita sudah punya kewajiban sholat. Nah, sebagian kantor itu ada kamar mandi, saya rasa sebagian kantor ada kamar mandi, dia bisa gitu ya, entah di tempat wudhu, entah di mana, dia punya keinginan untuk membersihkan dirinya gitu. Nah, kalau ternyata benar-benar tidak memungkinkan untuk dia mandi, maka dia bisa tayamum dengan niat mandi hadas besar. Kemudian dia nanti berwudu untuk mengerjakan sholat zuhur, asar. Nanti di rumah dia wajib mandi. Jadi tayamum itu bukan hanya pengganti wudu. Tayamum pun bisa digunakan sebagai pengganti mandi saat air tidak ada, atau saat tempat tidak memungkinkan, atau misalnya penyakit dan seterusnya. Maka tayamum itu posisinya bisa mengganti mandi hadas besar. Sesungguhnya kalau saya melihat hampir di setiap kantor itu ada kamar mandi ya. Jadi bisa lah dia mandi junub di kantor gitu. Ada beberapa saya ngajar di perkantoran ya. Sebetulnya setelah setiap jam zuhur begini saya ngajar di perkantoran, nyaris saya cek ada semuanya kamar mandi. Dan ada tempat wudhu ya. Maksudnya tempat wudhu itu kan ada kerannya kan, dia bisa mandi di situ. Dikunci tentunya lah ya, dia bisa mandi sebisanya. Kenapa? Dia benar-benar menghargai waktu, dia benar-benar ingin menggugurkan dosa dari meninggalkan sholat gitu. Jadi dia bisa mandi di kantor, nggak ada halangan. Nyaris hampir setiap saya ngajar ada kok kamar mandi. Gitu. Even misalnya tidak representatif ya, minimal dia menghargai waktu saja. Dia sebisa mungkin, atau tadi benar-benar nggak ada air atau kondisi tidak memungkinkan, dia bisa tayamum niatnya sebagai pengganti mandi hadas besar. Begitu. Saja ini ada pertanyaan lagi di room chat. Ya.
Jadi udah. Ustazah, apakah harus mandi junub lagi ketika keluar lendir pada hari berikutnya setelah melakukan ibadah dengan suami? Padahal Tidak, setelah melakukan tadi, ya tidak ini, wajib. Ya. ya, cuman bersihkan aja gitu ya Ustazah, najisnya Ya, ya. Karena dan itu, saya juga pernah pertanyaannya tidak. hampir sama dengan yang Ya, pertama. hampir sama. Jika seseorang mengeluarkan cairan, nih kayaknya bekas malam nih misalnya gitu, ada mazi yang Ya, tersisa bekas malam, maka cukup dibersihkan saja, ganti CD-nya, CD diganti, kemudian dia berwudu, dia nggak wajib mandi, karena mandi junub hanya 1 kali setelah selesai begitu. Dan mohon maaf, ini terkait mazi dengan mani, tolong dibedakan. Kalau hanya keluar mazi, dia nggak wajib mandi. Contohnya misalnya, proloh baru mukodimah ya, mukodimah melakukan hubungan intim, baru mukodimah. Tiba-tiba ada bel gitu. Bubar, ada tamu. Itu nggak wajib mandi. Tapi kalau, mohon maaf sekali ini ilmu, dia sudah ketemu, sudah nyelup. Kalau bahasa fikih itu seperti kail udah masuk ke dalam mulut ikan. Even baru nyelup sebentar terus bubar karena ada tamu, maka dia wajib mandi. Ini karena pembahasan darah, jadi saya nggak membahas tentang junub ya. Sebetulnya apa sih junub itu panjang sekali. Di ya, antaranya itu. Jadi kalau misalnya ketemu kelamin ya, 2 kelamin bertemu, even cuman assalamualaikum cuman sebentar terus bubar karena ada tamu atau karena anak nangis, maka wajib mandi. Berbeda kalau hanya pipi-pipinya. Vagina kan punya pipi kan, ada pipi-pipinya, cuman baru pemanasan di pipi-pipi, terus belum melakukan hubungan intim, dia nggak wajib mandi. Itu terkait hukum ya. Jadi kalau misalnya banyak sekali Bu Fatia, saya cuma baru sebentar kok, nggak sampai keluar, orang baru sebentar tiba-tiba anak nangis kita bubar, emang wajib mandi. Hal-hal seperti itu menyedihkan buat saya. Aduh mbak wajib mandi jika sudah bertemu 2 khitan, even belum sampai klimaks, atau ya Allah baru celup terus bubar gitu, iya tetap wajib mandi. Saya katakan seperti itu lantaran apa, kalau dia nggak mandi kan berarti selama ini sholatnya bagaimana begitu. Hal-hal seperti itu ya yang perlu kita ketahui pula. Iya Mbak Eni mungkin 5 ya. menit lagi karena saya ada janji lagi kan kajian lagi setelah ini. Iya Ustazah. Ustazah, ini ada yang masih bertanya tentang membaca Quran pakai aplikasi Ustazah di handphone. Iya, kalau misalnya dia sedang main maksudnya. Iya, iya. Kalau dia rutin, memang dia merutinkan yang tadi saya sudah singgung. Kalau dia merutinkan, misalnya setiap habis subuh dia mengulang hafalan, atau setiap subuh dia memang membaca, dia merutinkan, maka dibolehkan. Tapi kalau bukan orang-orang yang merutinkan, bukan aktivitas rutin, nggak boleh gitu. Ada kan teman-teman kita misalnya begini, kita kalau habis sholat subuh suka baca ayat kursi, terbiasa. Saat nggak sholat sedang haid, kita boleh nggak baca ayat kursi? Boleh, karena memang kita merutinkan setiap pagi itu baca ayat kursi. Jadi kalau lagi haid baca ayat kursi boleh nggak? Boleh, karena dianggap zikir dan itu aktivitas rutinan. Namun kalau bukan rutin nggak dibolehkan begitu. Even lewat aplikasi. Kenapa? Karena nggak rutin. Jadi ada 2 hukum di sini ya Bu, ada menyentuhnya, ada membacanya. Kalau menyentuhnya itu dibolehkan jika bukan murni, bukan pure ya. Ada Al-Qur'an yang mohon maaf, ini ada terjemahannya, ada tafsirnya gitu. Ini bukan murni namanya. Kalau seperti ini boleh dipegang. Atau aplikasi di HP boleh. Jadi ada 2 hukum, ada hukum menyentuhnya, ada hukum membacanya gitu ya. Yang membacanya karena rutin boleh, kalau menyentuhnya jika itu bukan murni Al-Qur'an, entah itu ada terjemahannya, entah itu ada artinya, atau aplikasi ya, kan itu kan campur, ada chatting, ada apa, enggak apa-apa, Ya. gitu, menyentuhnya enggak apa-apa, begitu. Wallahu a'lam. Iya. Jazakillah Ustazah. Nanti insya Allah kita akan agendakan lagi untuk kita belajar bersama dengan Ustazah terkait Amin. dengan tema-tema fikih yang lain. Baik, Kalau bagusnya tuh urut gitu ya Ustazah ya? bagusnya begitu. Bagusnya urut gitu ya, dari mulai fikih toharo dan seterusnya ya, karena Iya, bahasanya. ini kebetulan ibu-ibu Dharma wanita Bang Bukopin ya, Bang Bukopin baru mulai bulan lalu, urut dari tohara, bersuci, kemudian membahas najis, seperti itu. Sampai kita bahas
kalau bagusnya ini ada buku fikih wanita gitu ya. Jadi ada rujukan, ada diurut agar tidak apa ya, agar tidak ada yang tertinggal gitu aja. Oh iya. Jadi, namun karena pertemuan ini spontanitas ya, jadi makanya saya bingung nih mau temanya apa gitu. Ternyata tentang darah ya nggak apa-apa, bagus gitu ya. Karena kalau kita tanyakan ke Ustadz, terkadang kita risih ya terkait Iya dengan darah. saja. Lobangnya ada berapa, dia juga bingung kan, keputihan yang mana gitu ya, bingung lah gitu. Iya, Jangan kalau ya, sama perempuan kan ini ya saja ya. betul gitu ya. Baik, Ya. mungkin sementara pertemuan kita cukupkan. Insya Allah kita bertemu lagi lain waktu. Mohon maaf karena saya ada janji lagi dengan pengajian di tempat lain. Jika ada kesempurnaan milik Allah, jika ada kekurangan dari saya, mungkin ada salah-salah kata, ada jawaban yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Itu saja. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan perdana dan terakhir ya. Allah kasih kesempatan kita untuk bertemu kembali dan semoga berkah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, kita ada di sesi terakhir ya. Ilmu yang kita dapat pasti masih sangat kita pasti masih sangat penasaran gitu ya terkait dengan fikih wanita ini. Mohon berkenan Ustazah untuk menutup dengan doa saja. Baik. Ya, untuk menambah keberkahan acara kita hari ini dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita baca Al-Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sudah mendahului kita Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan yang join dalam kajian hari ini diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, dan ilmu yang kita dapatkan barokah. Ala hadhihi niyah wal niyatus shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah Ustazah atas ilmunya. Ibu-ibu semuanya, dengan berakhirnya acara ini, saya sebagai MC mohon maaf dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pamit semuanya ya, mohon maaf Oke, lahir. Ustazah. Ya, Ustazah. Waalaikumsalam.